Oke, halo Sumets, balik lagi di Sumatox bersama gua Dava dan sekarang gua lagi bareng salah satu teman gua. Halo Sumates, balik. Gue Oke, kenalan juga. oke kenalan juga dong. Iya. Kenalin, aku Dendi. Jurusan gitu-gitu harus nggak Dav? Enggak harus Nggak sih penting kayak. ya? Ya nggak Ya apa-apa. udah lah ya, nama Nggak aja. usah. Nama gue Dendi, J- temannya Dava. Iya betul. Dan hari Ini ini yang di belakang kenalin juga nggak? nggak Oh, usah oh kayaknya. saya siapa Ribet tahu. masuk kamera Oh satu-satu iya ya. susah ya. Ya Dan udah. kali ini sih Den, gue jadi kebetulan baru nonton salah satu video. Video apa tuh? Ada lah nanti mungkin bakal gua sebut lebih lanjut ya. Tapi kan sekarang lagi ini ya, lagi masa-masa penjaringan masuk kampus. Iya Kayak misalkan betul. masuk masuk PTN atau Iya. masuk univ-univ Iya, swasta gitu kan. kemarin baru banget pengumuman SIMAK UI itu. Oke, masih Lagi baru ya rame. itu ya. Iya, kayak 2 hari yang lalu gitu. Oke. Mm-mm. Ya jadi masih anget sih kalau misalkan kita bahas ini ya. Iya tuh, cepet diminum tuh udah anget tuh kan. Iya. Dan gini sih, bicara mengenai kampus kan berarti kita sama-sama angkatan 2020 nih. Iya. Dan entah gimana lah, gua belum tahu ya cerita lu kayak gimana atau cerita gua yang akhirnya kenapa bisa mutusin buat masuk UI. Mm. Tapi kalau dari lu sendiri, saat lu hendak masuk kampus ini tuh lu punya motif nggak sih sebelumnya? Punya motif pasti ada sih. Iya. Gimana tuh? Iya ada motifnya. Terus apa? Ah, Da- motifnya apa dan iya betul. kenapa? Dalam artian kan sebenarnya lu bisa aja cari kampus yang mungkin bisa lebih dekat rumah atau kayak gimana gitu. Sebenarnya karena alasan paling utamanya adalah kami ini almiskinu almiskina. Oke. Jadi gue tuh pengen kampus yang bagus banget tapi juga murah dah. Oke. Makanya gue mutusin buat di UI dan gue ngelihat di UI khususnya di FISIP tuh ekosistem sosialnya tuh sangat kuat gitu. Orang-orang di dalamnya tuh sangat-sangat enak buat diskusi, enak buat nongkrong, enak. Ya pokoknya secara sosial tuh kayaknya nih gue enak nih bakalan enak nih kalau kuliah di sini gitu. Oke, itu lu Gitu. dapet dari internet, dari experience kakak kelas lu apa gimana? Ada Dari kesimpulan itu? observasi ngelihat teman-teman yang masuk ke kampus lain, yang Oke. masuk ke UI juga gitu-gitu sih. Oke, dan ada satu fakta enggak sih, enggak unik juga sih bener. Kita tuh sama-sama gapir ya Den ya. Betul. Oke, jadi kita kaum gapir. Nah, bicara motif kampus nih, motif masuk kampus, gue juga sama sih Ini sebenarnya. motif nih, ini motif. Oke, siap. Gue nggak nyiapin bercanda. Oh ini podcastnya Lucu ya. serius oke. Enggak juga sih sebenarnya. Tapi bicara mengenai motif sih, sebenarnya gue sepakat sama lu. Gue juga punya beberapa motif tertentu hingga akhirnya gue mutusin buat masuk kampus ini. Iya. Yaitu ya, gue kan emang dari awal pengen apa ya? Pengen cari jurusan yang mungkin sifatnya deket-deket sama kreatif lah gitu. Entah itu komunikasi dan sebagainya, dan sampai jurusan gue sekarang. Dan gue ngerasa Jakarta tuh jadi satu tempat yang cocok buat gue tuh ngesinkronize itu sih. Kalau yang gue rasa ya, deket aja gitu, ketemu orang-orang yang gue rasa cocok Iya. di industri ini. Karena Namanya pusat ekonomi jadi Betul. segala apa-apa ke Jakarta. Jadi Bener. make sense sih. pengaruh banget gitu ya. Hmm. Dan bicara tentang UI ini ya, Mm-mm. ya kan gak diragukan lagi lah, pesaing atau ya emang masuk kampus ini tuh emang lumayan susah kan ya Den ya. Nah Betul. tapi menurut lu penting gak sih masuk kampus yang punya kredibilitas tinggi tuh? Kira-kira menurut lu sendiri? In some of kayaknya pada tingkatan tertentu tuh itu penting, soalnya kalau misalkan kita ngomong kredibilitas berarti ngomongin kualitas. Oke. Ketika kredibilitasnya bagus, otomatis kualitasnya bagus. Dan output dari kualitas yang bagus menciptakan SDM yang bagus. Oleh sebab itu penting banget buat gue sih. Penting banget ya. Ya apa ya, entah gimana tapi kayaknya secara kesuksesan pun jadi terasa tertunjang gitu gak sih? Maksudnya cukup membantu gitu. Untuk sampai sekarang sih gue ngerasanya nggak ngebantu sih sebenarnya, tapi gimana, kalau menurut lu gimana? Gue sih masih mikir ya ngebantu apa enggaknya. Maksudnya gue ngelihat kampus itu bukan sebagai reason
signifikan bikin gue sukses gitu loh. Bukan Sebenarnya. menentu sih. Iya, bukan kausalitas hitam putih. Jika lu masuk kampus bagus maka lu bakal sukses. Iya, Gue nggak ngeliat nggak kayak ada gitu sih. patokan itu. Cuma kalau dari yang ini ya, kalau dari yang gua amatin ya, mungkin kita akan terbantu secara mungkin ya akses pendidikan, secara fasilitas dan sebagainya. Terus secara ini juga secara tenaga didik. Terus secara mahasiswanya juga secara kompetisi kan kita tahu karena kompetisinya sulit, pasti kan orang-orang yang masuk pun akan jauh lebih ya macem-macem lah, dan betul. Mungkin bisa dibilang terseleksi ya, walaupun ya nggak bisa dipungkiri juga sih mungkin ada beberapa gua atau siapapun ya mungkin ada yang hoki gitu sebenarnya bisa masuk kampus ini, tapi gua ngerasa itu sih ngelihat ada kompetensi yang mungkin nggak dimilikin di luar, kita dapat di luar gitu. Dan mungkin ada di luar tapi mungkin secara kuantitas dikit kali ya. Bener, iya. Misalkan kita gampang banget ketemu orang yang benar-benar pinter banget gitu di UI, tapi sedangkan di luar misalkan kayak susah gitu, cuman 1-2 gitu. Secara iya sih. Ini juga sebenarnya itu hipotesis gue dong sih. Subjektivitas juga sih sebenarnya, kayak nggak ada parameter pastinya sih sebenarnya kalau bicara kayak gini. Gue sempet nonton satu video tuh di 1%. Terus di sana ada salah satu riset menarik. Apa tuh hasilnya? Jadi ternyata korelasi ranking universitas sama kinerja itu sangat-sangat mempengaruhi justru. Really? Bener. Jadi semakin tinggi apa? Ranking universitasnya. Semakin apa tuh? Potensi kinerja tenaga kinerja tuh akan semakin baik gitu. Oh, jadi kualitasnya bakal lebih baik. Bener. Jika rankingnya semakin tinggi. Bener. Dan ini parameternya dilihatnya macam-macam ya, dari kerjasama, kreativitas, leadership, terus kecerdasan emosional dan sebagainya. Dan ini tuh diuji di 294 universitas di 79 negara. I see. Ya, walaupun ini sebenarnya ya nggak bisa digeneralisasi secara umum, tapi ternyata secara riset terbukti gitu dengan adanya kampus-kampus apa ya yang bisa dikatakan tinggi itu ternyata punya pengaruh terhadap kualitas dia bekerja gitu. Ya membentuk lah ya. Pandangan lu gimana kira-kira? Setelah melihat hasil dari risetnya, gue agaknya tuh emang gimana ya? Kalau di ilmu sosial tuh kita ngelihat bahwa gimana lingkungan itu tuh sangat kan bedanya antara ilmu eksakta dan misalkan kita ngomongin biologi dan ilmu sosial. Ilmu sosial tuh sangat ngelihat gitu gimana lingkungan itu tuh benar-benar mempengaruhi suatu individu. Sedangkan kita kalau ngomongin di biologi, gimana drive kita, bawaan kita dari lahir itu udah kebentuk gitu. Nah, kalau kita ngelihatnya dari sisi sosial tuh ya itu bener banget gitu, dimana kalau misalkan lingkungannya bagus maka ya kita bakal kebentuk jadi manusia yang bagus juga. Jadi kalau dilihat dari sisi sosial sih mungkin gue setuju sih. Setuju aja gitu. Kalau secara eksternal ya. Iya. Tapi ternyata ada core internal yang itu jadi justru sangat-sangat nentuin gitu. Iya sih, gue setuju juga. Dan gini, kan tadi gue sepakat juga nih sama poin lu bahwa walaupun mau gimana pun ternyata masuk kampus terbaik lah atau favorit itu nggak menentukan kesuksesan seseorang. Nah misalkan let's say kita katakan kalau misalkan kita nggak punya privilege untuk dapetin kampus-kampus tersebut, menurut lu kira-kira gimana sih sebenarnya, apakah dia tetap punya peluang gitu untuk bisa sampai ke kesuksesan? Tapi sebelum jauh ke sampai ke kesuksesan tuh, nah gue tuh pengen tahu dulu nih kesuksesan yang kayak gimana dulu, maksudnya kayak kemapanan ekonomi kah atau kayak kebahagiaannya kah atau apanya dulu nih? Ini menurut lu? Menurut gue ya kayak kalau kemapanan ekonomi mungkin di era yang sekarang, kenapa orang-orang berlomba-lomba gitu pengen kuliah, pengen S1 gitu-gitu ya, karena perusahaan ngelihat semakin tinggi pendidikan lu maka gaji lu semakin tinggi. Dan ketika gaji lu tinggi ya berarti secara ekonomi lu bakal terus naik kan. Betul. Dan kalau dilihat kesuksesan sebagai takarannya itu ekonomi, maka kuliah ini menjadi suatu
suatu kunci mungkin ya. Tapi sebenarnya nggak kunci juga sih. Mungkin salah satu cara yang efektif gitu untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Bener. Walaupun di sisi lain kita bisa secara ekonomi bagus walaupun kita nggak kuliah, buktinya juga banyak kan. Bener, tetap ada. Iya, tetap ada. Orang. Tapi kalau misalkan kita ngomong secara kuantitas mungkin dikit ya sebenarnya, tapi orang tuh selalu mengglorifikasi misalkan kayak siapa yang bisa sukses tanpa kuliah, terus menjadi validasi mereka untuk ngomong itu ada yang gak kuliah aja bisa sukses, padahal dirinya itu malas kuliah gitu, bukan karena bisa pengen sukses. Iya. Tapi padahal sebenarnya dia tuh kayak malas kuliah aja, nggak mau kuliah. Bener gitu sih. Walaupun tadi bener poinnya, nggak bisa dipungkiri, mungkin ada beberapa orang yang ternyata suksesnya nggak dari sana. Sukses aja bisa. Bener ya, kalau kita lihat public figure sih macam-macam ya. Kayak mungkin kalau Pak Jokowi, Pak Ridwan Kamil, Nadiem Makarim itu orang-orang yang lahir dari mungkin kampus-kampus bagus juga. Tapi ada juga beberapa orang kayak siapa ya, kalau misalkan yang kayak ini yang punyanya Facebook tuh kalau nggak salah dia nggak Harvard kan, tapi sempet enggak, iya maksudnya nggak sampai lulus ya, cabut. Terus Bob Sadino tuh nggak kuliah nggak sih? Bu Susi, nah ya dia lulusan. Iya Bu Susi. Siapa tuh yang ngomong tiba-tiba dia ngomong Bu Susi? Oh Alma. Di belakang kamera guys ada yang ngomong tuh. Iya Bu Susi tuh lulusan SD ya, SMP ya? Oh SMP, nggak usah bisik-bisik, ngomong aja. Malu-malu. Iya, banyak sebenarnya contoh-contohnya, cuman kita lupa ya teman-teman siapa aja. Oke, tapi tadi sebenarnya poin lu belum terlalu menjawab sih menurut gua. Kan tadi sebenarnya pertanyaannya ini ya. Sorry kita lalu muter-muter. Iya, tadi muter kemana-mana. Gimana kalau misalkan ada orang yang nggak punya kesempatan buat dapat privilege itu gitu. Jadi ternyata ya mungkin nggak dapat kesempatan kuliah, atau mungkin masuk kuliah yang dikatakan ranking universitasnya mungkin nggak sebagus dari yang lain. Kira-kira kalau ada orang yang di titik itu, menurut lu ya gimana gitu? Mungkin chance biar dia bisa lebih mendekati sukses. Ya dengan cara dia melihat privilege yang dia punya. Kan bisa kuliah itu salah satu privilege, tapi privilege itu nggak cuman kuliah doang yang orang punya. Misalkan kayak orang tuanya punya sawah 1 hektar gitu. Nah itu kan sebuah privilege tuh bisa lu gunain tuh, lu ubah tuh misalkan jadi kontrakan. Itu lu secara ekonomi kan bisa jadi naik. Maksud gue, poin gue adalah ketika satu privilege kan definisinya tuh bagaimana lu mudah untuk mencapai sesuatu, lebih mudah dari orang lain karena lu punya aksesnya lebih mudah. Maka kalau akses itu lu nggak punya, ya udah lu cari akses lain yang memudahkan lu dengan tujuan yang sama. Jadi gitu. Ya walaupun ini bicara ini luas banget sih ya, tapi bener sih, coba disimplifikasi dengan coba mencari privilege yang lain gitu. Iya, yang kita punya. Kalau lu yang apa? Kalau sampelnya lu gimana? Kalau sampelnya gue apa maksudnya? Kalau gue nggak bisa kuliah gitu maksudnya. Iya, mungkin. Ya pokoknya lu nggak ada di titik ini sekarang lah. Bisa dikatakan lu nggak punya privilege tentang kuliah. Gue bakal manfaatin keluarga gue. Kayak kakak gue punya misalkan enggak sih, ini fakta sih. Kakak gue punya kayak suatu usaha gitu, gue bisa ngikut dia, terus nanti in the way gue bakal buka usaha sendiri, atau gue minta modal ke Bonyok gitu, Pak gitu, minta 100 juta gitu. Banyak sih sebenarnya. Gitu sih kalau gue. Iya sih. Kalau gue ya entah kenapa ya, tapi gue dari dulu sampai sekarang tuh kayak punya kecenderungan, kayaknya cara gampangnya mending kita nempel sama orangnya deh. Paham gak sih maksud gue? Kayak misal apa ya, kalau misalkan kalau misalkan gue mau kaya misalkan, gue coba untuk deketin orang-orang yang mungkin emang secara kapabilitas finance-nya lebih mapan, punya knowledge keuangan yang baik. Terus kalau misalkan gue pengen, ya itu tadi kayak gue tadi, misalkan gue pengen terjun ke ranah kreatif nih, ya udah gue coba tinggal di Jakarta. Kayak lebih apa ya, coba mendekatkan diri dengan orang-orang yang memudahkan lu untuk kesana gitu. Betul, iya betul. Karena kayak mungkin ini, mohon maaf sih kalau agak sensitif ya, tapi misalkan sesimpel ART aja nih misalkan. RT apa? ART kan ya? ART apa? Iya ART bener. ART apa? Pembantu kan. Oh, kayak apa sih singkatannya? Anggota rumah tangga. Nggak tahu. Ya udahlah. Gue nggak tahu singkatannya. Nah, ART sendiri
ya kita nggak pernah tahu gitu, bisa aja ketika dia masuk atau bekerja di keluarga yang punya privilege tinggi, bisa aja mindset dia jadi kebangun dan akhirnya dia pengen nyekolahin anaknya setinggi mungkin gitu. Oh iya. Gue Gitu setuju sih. sih. Gue jadi keinget satu cerita. Gimana tuh? Jadi ini lucu tapi agak keren di mana gue lagi magang di suatu tempat namanya jangan gue sebut lah ya. Iya, jangan. Jadi bosnya ini Bayar. tuh suka makan mie ayam di suatu tempat. Oke. Nah, tukang mie ayam itu suka nyetelin lagu-lagu yang bos gue tuh kayak suka banget. Pokoknya Oke. tukang mie ayam itu punya playlist lagu yang menurut bos gue tuh keren gitu. Oke. Soalnya kayak lagu-lagunya tuh lagu-lagu indie gitulah, biasalah anak-anak indie gitulah. Nah, terus dia tuh terus tuh puter-puter tiap makan ke situ, tiap ngedengerin lagu playlistnya si tukang bakso ini tuh bagus terus gitu. Terus tiba-tiba bos gue tuh mutusin buat ngedeketin datang ke tukang mie ayam ini buat ngomong, lu lagi butuh kerjaan gak? Nih, terus dikasih nih kartu namanya. Terus langsung deh besoknya dia kerja di perusahaan label musik. Gara-gara playlist. Iya, gara-gara cuman playlist gitu. Oke. Jadi poinnya mungkin sama ya. Poinnya adalah ketika lu pengen sesuatu mungkin poinnya sama ketika lu pengen sesuatu, coba lu dekatkan lu dengan hal itu kan. Oke, ya. Nah, mungkin tidak hanya orang-orangnya tapi mungkin dengan hal-hal lain kayak yang lu suka juga coba didekatin gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Ngerti. Jadi kenapa dia tadi bisa masuk industri apa tuh? Industri musik gitu. Seorang gue bukan merendahkan gitu, tapi maksudnya gimana bisa tiba-tiba lu dari tukang mie ayam tiba-tiba kerja di suatu label musik kan terlalu gak make sense gitu gak sih? Bener-bener. Selain itu tuh tadi selain yang kita omongin, terus mungkin ini apa? Udah banyak tahu juga. Jadi ternyata ada beberapa value atau faktor kesuksesan yang ternyata bisa kita deketin gitu. Nilai-nilai diri yang bisa kita deketin sehingga kita bisa menjadi sukses. Ini menurut Thomas Stanley ya. Kayak misalkan jujur, yang pertama tuh jujur, disiplin, mudah bergaul. Itu pokoknya ya ada beberapa poin lah, tapi gue sebutin 3 poin teratas aja tadi, jujur, disiplin, mudah bergaul. Dan menurut gue ya ini juga bisa jadi salah satu langkah sih Den, ketika ketika ya kita mau ngedeketin diri ke kesuksesan gitu. Sepakat gak sih? Sepakat sih. Maksudnya yang tentang tadi disiplin, jujur, dan mudah bergaul tuh, gue mau ngomong apa ya tadi, gue udah ngeblank, udah ada di otak gue tapi gue susah membahasakannya. Bentar. Ini gak sih? Ya pokoknya secara value ini aja, ketika kita mau kerja sama orang aja kita perhatiin gitu. Iya. Maksudnya bukan tentang, mungkin poinnya bukan hanya bergaul dengan orang yang kita anggap sebagai orang sukses, tapi kita juga mencoba mengimplementasikan segala value yang mereka lakuin juga gak sih ke diri kita. Soalnya gue pernah ngedengar omongan siapa ya, itu nggak tahu bener apa enggak, itu kayaknya cuman hipotesis doang, tapi dia ngomong kalau kan sekarang tuh 15% uang di dunia 85% kalau nggak salah uang yang beredar di dunia itu cuman dimiliki kayak 5% atau 10% orang gitu, dan 15%-nya tuh ya sisanya gitu. Nah, jika semua uang ini kita bagi rata ke semua orang, itu tuh bakal balik ke 15% itu. Karena kalau misalkan lu punya mentalitasnya tetap miskin, ya lu bakal terus miskin gitu poinnya. Jadi percuma misalkan lu dikasih duit banyak tapi lu punya value-value yang enggak membawa lu kepada kestabilan ekonomi atau apa ya sebutannya ini kali ya, knowledge tentang keuangan tuh apa namanya? Financial planning gitu. Iya, financial, ya kayak gitulah. Kayak knowledge tentang gimana sih cara ngatur keuangan, gimana sih cara ya gitu-gitu. Jadi value diri sesakral itu lah. Ya kayak misalkan ini juga sih, artis aja, misalkan ada artis-artis baru kan kadang suka naik ya, tapi ternyata beberapa tahun kemudian
pamornya redup, terus keuangannya juga redup. Ya mungkin itu karena dari awalnya dia nggak pegang value-value yang tadi lu bilang kali ya. Mentalititasnya dari awal belum terbangun gitu. Dan ini out of topic yang lain sih sebenarnya di luar ini. Terakhir nih. Jadi kalau misalkan dari lu kerja sama orang nih misal, biasanya poin apa sih yang penting dia tuh harus punya? Poin penting yang dia itu harus punya. Iya. Kalau entah lu kerja sama orang, lu hire orang gitu. Atau dalam diri lu gitu yang penting. Kalau misalkan nih, gue jadi HRD terus gue ngangkat orang. Oke, bisa. Misalkan gue punya perusahaan terus gue ngangkat orang. Salah satu variabel krusial dari seorang manusia yang bakal gue uji adalah kemampuan dia berlogika. Oke. Jadi ketika logikanya bagus, jadi gini, ketika manusia punya pola pikir yang runut, ketika dia melihat suatu fenomena, maka kesimpulan yang dia ambil pun bakal lebih komprehensif. Tapi ketika dia punya logika yang kurang gitu, maka kurang komprehensif dalam melihat suatu fenomena, atau bisa dibilang terlalu emosional atau irasional mungkin ya. Oke. Itu sih salah satu. Kalau poin red flag yang lu hindarin? Yang red flag nilai apa kira-kira yang lu nggak mau ini sih ada di tim lu? Gini ya, sekarang tuh kita di zaman dimana orang tuh gampang tersinggung. Orang dikit-dikit di internet marah, orang dikit-dikit apa-apa hal sepele pun marah. Mungkin salah satu variabel yang gue cari ketika kerja sama orang tuh dia orangnya kayak santai gitu sih. Kayak kita masing-masing punya value yang beda, tapi kita juga punya kesepakatan batasan jokesnya tuh sejauh apa gitu. Ngerti gak sih? Ngerti. Lu suka merhatiin orang-orang yang dikit-dikit kok marah-marah mudah di Twitter gitu. Gue tuh suka ngeliat orang-orang Twitter tuh pada kok gitu. Itu berarti kalau misalkan di kerjaan ngaruhnya secara ini kali ya, lebih ke hubungan komunikasinya aja sih. Iya, itu kan kalau misalkan lu gampang tersinggung, otomatis hubungan komunikasinya jadi ngerusak komunikasi pekerjaannya kan. Iya sih. Istilahnya gitu ya. Bener. Tapi tuh spontan gue aja sebenarnya gue tidak memikirkan yang lu pikirin tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja yang gue satu hal yang gue kepikiran. Iya benar. Kalau gue apa ya? Hal yang paling ini ya, followers IG-nya banyak gitu ya. Enggak itu. Yang value yang penting buat kalau gue kerja sama orang, komunikasi sih kayaknya. Ya maksudnya entah dia kayak gimana pun dalam kondisi apapun, ya ketika dia bisa terus terang dan ya udah nyampein apa adanya, ya itu jadi poin plus banget sih. Iya. Soalnya kita bukan dukun ya, nanti tiba-tiba yang bisa tahu keadaan dia gimana. Iya sih, komunikasi adalah kunci ya. Iya, yang rada sakral, sangat sakral sih, dan makanya ada ilmu komunikasi. Mungkin alasannya karena itu ya, karena komunikasi orang pada jelek, makanya ada ilmu komunikasi. Iya, sekompleks itu sebenarnya ya, walaupun kelihatan simpel. Ada lagi nggak? Dan kalau misalkan poin yang paling gua hindarin sih ada mungkin dia tipe orang yang nggak bisa beradaptasi sama keadaan. Dalam artian gini, nggak bisa nyesuaiin kondisi dan tempat sih. Dia lagi di mana. Paham gak sih? Kayak kalau gue lebih nyaman ya, misalkan ada orang yang ketika lagi serius tipenya serius, lagi nyantai nyantai. Gue kayaknya bukan orang gitu. Kayaknya gue lagi serius gue bercanda. Ya pokoknya ini dalam artian ya misalkan dia nggak bisa peka sama situasi itu, gue agak hati-hati sih kalau ini. Ya mungkin kayak gini juga kali ya, lagi di podcast ini bercanda ya. Ya. Tapi yang tentang komunikasi itu tuh, nah itu tuh poin kenapa gue mempertimbangkan orang secara berpikir itu harus logis. Soalnya ketika lu logis, apa yang lu ingin sampaikan tuh dalam lu mencoba dalam lu menstrukturkan gimana lu menyampaikannya tuh bakal nyampe gitu. Misalkan lu pengen ngomong A, di lu pasti nyampainya juga A gitu, bukan B atau C atau Z gitu. Itu kunci salah satu kenapa berpikir logis itu penting. Jadi logika tuh bakal
ngaruh buat ke aspek-aspek lain. Iya. Ke komunikasi sekalipun gitu ya. Betul. Oke ya. Betul. Nah, belajar logika teman-teman. Betul. Komunikasi. Filsafat 101. Oke, ya mungkin itu aja yang bisa kita benar. obrolin ya. Tuh belajar logika tuh dari Madilog juga bisa tuh. Oke, beli Madilog. Kalian promosi juga ya. Gitu. Oke. Itu aja mungkin yang bisa kita diskusiin ya. Sekali lagi, kalau ada yang nggak sependapat mungkin bisa banget ngobrol. Gue suka ngobrol di sama kolom orang. Komentar YouTube. Iya. Atau di IG Suma UI. Atau mau ngajak ngobrol ngopi sama gue juga boleh. Boleh banget. Tapi dibayarin ya. Oke, gitu aja. Thank you Suma. Thank you Sumates udah nonton videonya. Thank you.